Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur ketika di saat ini kita boleh diperjumpakan lagi untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang hendak menjadi perenungan warga Gemim di sepanjang minggu berjalan mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Oktober tahun 2022. Namun sebelum itu mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, Allah yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami, tetapi juga Engkau firman yang telah menjadi manusia. Di saat ini kami rindu untuk diperlengkapi melalui kebenaran firman-Mu untuk menjadi bekal hidup kami dalam kami berkarya di dunia tempat kami menumpang ini. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam godaan dan tawaran dunia, kami akan mampu untuk menghalau semuanya itu berdasarkan pada ketetapan firman. Dan bersabdalah Engkau bagi kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca kebenaran firman yang terambil dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan saya akan menuntun kita semua dalam bacaan firman Tuhan ini di bawah tema pencobaan di padang gurun. Demikian bunyinya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah bacaan firman Tuhan di saat ini. Marilah saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama di bawah tema menghalau godaan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang percaya pasti pernah diperhadapkan dengan apa yang disebut godaan atau cobaan. Melalui godaan dan cobaan, seseorang dapat melatih imannya untuk menjadi kuat. Imannya dapat bertumbuh, tentu saja bila ia berhasil untuk menang melawan setiap godaan dalam bentuk apapun itu. Dan ada pertanyaan bagi kita semua. Bisakah kita melawan godaan? Ada orang yang berkata dengan memakai ayat firman yang bilang begini, "Pendeta, roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ayat ini bukan hanya kita ambil sepenggal saja, tetapi kita harus memahami keseluruhan bagian firman ini. Sebab di atas kalimat ayat ini, Tuhan memberi petunjuk untuk berjaga dan berdoa. Artinya bahwa
Godaan bisa dilawan dengan berjaga melalui firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kalaupun realitanya kita memang berjumpa dengan godaan atau pencobaan, maka ada juga ayat firman yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi batas kemampuan. Ketika kita mengalami godaan, pencobaan, tantangan yang berat, maka yakinlah bahwa Tuhan tahu kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu untuk melewati itu. Asalkan kita terus menjadikan Tuhan sebagai andalan, sebab Dialah sumber solusi dan sumber jalan keluar yang terbaik. Dialah pemilik kuasa tertinggi di bawah kolong langit ini, dan tidak ada yang dapat menandingi kemahakuasaan. Kalau dalam bacaan firman Tuhan saat ini mau mengarahkan kita bagaimana kita melawan atau menghalau setiap pencobaan, setiap godaan dengan firman Tuhan. Berangkat dari eksistensi Yesus ketika menjadi manusia. Setelah mengidentifikasikan diri dengan orang berdosa saat pembaptisan, Yesus dicobai untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Ketika Yesus ada di padang gurun, ia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Lalu kemudian datanglah si iblis yang berniat untuk mencobai Yesus. Ia mencobai Yesus pertama. Iblis menginginkan Yesus untuk menggunakan kuasanya membuat batu menjadi roti. Iblis begitu jeli dalam kelicikan, memanfaatkan Yesus yang berpuasa dan mulai merasa lapar. Dan apakah Yesus bisa mengubah batu menjadi roti? Tentu saja bisa. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Namun tentu saja Yesus tidak melakukan apa yang diminta oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab godaan iblis ini dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saudara-saudara mendengar jawaban itu, semestinya iblis harus segera lengah dengan jawaban yang tegas itu. Tetapi iblis ternyata masih belum jerah. Lalu iblis dia lanjut lagi mencoba Yesus dengan membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah dan berkata begini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini menunjukkan kelicikan iblis yang memanfaatkan firman Tuhan untuk mencoba Yesus. Firman dimanipulasi untuk kepentingan jahatnya iblis. Dan Yesus dengan tegas berkata bahwa ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan lagi-lagi, dasar iblis adalah pribadi yang sangat jahat dan sangat licik. 2 kali ia mencoba Yesus, ia belum merasa puas. Dan ia tidak ada malu-malunya mendengar jawaban yang tegas dari Yesus. Ia mencoba lagi, Yesus yang ketiga kali. Pencobaan ketiga ini, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis menginginkan Yesus menyembah dia dengan iming-iming kekuasaan. Iblis katakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Dan kembali lagi saudara-saudara, Yesus menjawab dengan firman Tuhan dan memerintahkan iblis untuk pergi. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena hanya Tuhanlah yang layak
untuk disembah dan dimuliakan. Dan mendengar jawaban Yesus yang ini, maka iblis itu dia langsung bergegas untuk pergi. Setelah Yesus dicobai berulang-ulang kali dan Yesus tetap bertahan pada kebenaran firman Tuhan dan tetap menyembah Allah, maka malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan di saat ini, ada firman Tuhan yang hendak menjadi bekal bagi kita semua. Yang pertama adalah jangan menyerah dengan keadaan apabila kita berjumpa dengan pencobaan atau godaan. Karena itu memang sudah menjadi realitas hidup orang percaya. Dan kita sebagai manusia ketika menghadapi godaan, cobaan yang demikian, kiranya kita akan menjadi kuat. Kita akan mampu untuk menghalau setiap godaan dan cobaan itu. Kita jadikan firman Tuhan di atas segala-galanya untuk memberi penguatan bagi kita dalam kita menghadapi realitas hidup yang senantiasa Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan saya percaya bahwa ketika kita mampu untuk melakukan semuanya itu, kita pun akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Iman kita akan semakin terbentuk apabila kita mampu untuk melawan pencobaan atau godaan. Dan yang kedua adalah jangan mudah terpengaruh oleh siasat licik iblis. Banyak kali dia memakai segala situasi untuk mempengaruhi kita atau merusak iman kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang tahan uji dalam segala cobaan dan godaan. Di situasi apapun kita, kiranya kita akan terus mencerminkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang terus kuat membentengi kehidupan kita. Apabila sebagai anak-anak muda ada tawaran dunia yang datang menghentar kita untuk menikmati itu, maka kita harus berani untuk katakan tidak. Kita tengking setiap tawaran-tawaran dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita akan menjadi anak-anak muda, generasi muda yang diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan memiliki hari depan yang indah dan cerah di dalam Tuhan. Bahkan orang dewasa pun dihentar untuk terus tahan uji di dalam Tuhan. Sebab tantangan hidup yang kita alami itu adalah bagian dari ujian iman yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita tahan uji, maka kita pun akan mendapatkan penghargaan yang sungguh luar biasa dalam pandangan Tuhan. Dan kita pun akan terus diberkati oleh Tuhan, dipakai menjadi alat di tangan. Dan saudara-saudara, yang ketiga, ada pesan firman yang menjadi pelajaran bagi kita juga bahwa iblis begitu licik sampai firman juga bisa dipelintir menggoda orang untuk berbuat dosa. Karena itu kita harus betul-betul memahami firman Tuhan dan kita akan tahu mana maksud Tuhan dan mana maksud iblis. Dan lakukanlah setiap firman Tuhan untuk menghalau setiap godaan. Iman kita harus terarah, fokus dan berkomitmen tentu dengan arahan firman yang tepat, bukan firman yang dipelintir. Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Ia berperang sebagai manusia dan bukan menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Yakinlah bahwa kita juga dapat menang atas pencobaan dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu melawan bujukan iblis dengan firman Tuhan. Jika kita menolak kebenaran Tuhan, itu berarti kita berperang tanpa senjata dan kita bisa kalah sia-sia. Tunduklah pada firman Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapan kita dan kita akan menjadi laskar Kristus. Tuhan berkati kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang boleh menuntun kami semua untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, yang menghentar kami untuk menjadikan firman Tuhan sebagai patokan hidup kami dalam kami berkarya di dunia milik Tuhan. Sehingga apapun godaan tantangan dunia yang datang silih berganti menghantam kehidupan kami tidak akan goyah. Kami tetap akan menjadi orang-orang yang kuat. Kami akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan kiranya firman-Mu ini akan terus menjadi pegangan hidup kami bersama untuk selalu kami aktualisasikan dalam hari-hari hidup kami di dunia milik Tuhan. Terberkatilah kami semua yang boleh mendengar firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.